Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa kembali bersama Inspirasi Iman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Nuaiman bin Amr al-Ansari seorang adalah sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansor. Meski wataknya yang suka melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Namanya memang tidak setenar Nasruddin Hoja atau Abu Nawas. Namun gaya bercanda Nuaiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol bahkan kejailan hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejailannya tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah. Pada umumnya Rasulullah dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu. Rasulullah juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejailan Nuaiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Nuaiman adalah sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah, namun ada yang tidak senang dengan kebiasaan Nuaiman yang hampir tiap pagi hari mabuk. Selain itu gemar bercanda bahkan sering iseng terhadap Rasulullah. Pernah suatu ketika, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya keroncongan karena lapar. Tanpa banyak pikir panjang, Nuaiman mencegat penjual makanan yang kebetulan lewat di depan masjid lalu memesan 2 bungkus. Sembari menunggu penjual menyiapkan pesanannya, Nuaiman masuk halaman masjid lalu mengajak Rasulullah untuk makan bersama. Rasulullah kemudian berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan. Mereka berdua duduk lantas menyantap makanan tersebut. Setelah makanan habis, Rasulullah hendak kembali ke masjid namun dihadang oleh Nuaiman. "Mau kemana ya Rasul? Habis makan masak tidak bayar," kata Nuaiman. Rasulullah pun dengan senyumnya balik tanya, "Yang pesan kamu kan?" "Betul ya Rasul," jawabnya sambil berdehem. Nuaiman melanjutkan perkataannya, "Di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya, masak saya yang harus bayar ya Rasul." Rasulullah lantas merogoh kocek sambil memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dengan senyum yang agak terkekeh. Kebiasaan mabuk Nuaiman tak kunjung berhenti. Sampai suatu ketika beberapa sahabat menghampiri Nuaiman yang masih dalam keadaan mabuk. Nuaiman lantas berdiri karena beberapa sahabat tersebut menghampiri. "Ada apa?" tanya Nuaiman. Salah seorang sahabat langsung memarahi Nuaiman dengan makian. "Kamu ini setiap hari bersama Rasul, tapi kelakuanmu tetap saja seperti ini. Apa nggak malu sama Rasul?" Sahabat yang lain meneruskan, "Dasar kamu ini orang bejat. Tidak pantas orang sepertimu mencintai Rasul karena pasti bakal dilaknat oleh Allah atas perbuatanmu ini." Dalam keadaan beberapa sahabat masih memaki dan menghujat Nuaiman, Rasulullah lewat dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Salah satu sahabat menceritakan kejadian sesaat sebelum Rasul datang. Setelah mendengarkan keterangannya, seketika Rasulullah memarahi para sahabat, "Jangan pernah sekali lagi kalian semua menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti ini tapi dia selalu membuatku tersenyum. Dia masih mencintai Allah dan aku. Dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nuaiman mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasul." Pada suatu hari, ada seorang kakek bernama Makrumah bin Naufal. Ia telah mencapai usia 115 tahun, di mana matanya tidak dapat melihat. Suatu hari dia berdiri di salah satu sudut masjid dan hendak kencing. Para sahabat terkejut dan berteriak, "Masjid! Masjid!" Nuaiman lalu menuntunnya dengan tangannya. Kemudian ia membungkuk dengan membawa orang itu di bagian lain dari masjid.
Setelah itu Nuaiman berkata kepadanya, "Kencinglah di sini." Nuaiman lalu bergegas pergi. Makrumah bin Naufal bersiap untuk buang air. Para sahabat yang melihat Makrumah hendak kencing, di mana posisinya masih di dalam masjid, berteriak lagi para sahabat, "Masjid! Masjid!" Makrumah terkejut dan berkata, "Celaka! Siapakah yang membawaku ke tempat ini?" Para sahabat menjawab, "Nuaiman." Makrumah berkata, "Sungguh jika aku bertemu dengannya, aku akan memukulnya dengan tongkatku." Dan berita itu sampai kepada Nuaiman, lalu Nuaiman menunggu beberapa hari. Kemudian datang kepada Makrumah di masjid, dan berkata kepada Makrumah dengan suara yang diubah, "Apakah kamu menginginkan Nuaiman?" Makrumah menjawab, "Ya." Maka Nuaiman menuntunnya sehingga berhenti di belakang Khalifah Utsman bin Affan, yang sedang sholat, lalu Nuaiman berkata, "Di depanmu itu Nuaiman." Maka Makrumah memukulkan tongkat itu kepada Utsman sehingga Sayyiduna Utsman pingsan. Sementara Nuaiman melarikan diri. Suatu hari Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah, sebagai hadiah kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uangnya," kata Nuaiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan mengapa Nuaiman melakukan hal itu. "Saya ingin berbuat baik kepada engkau ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Tidak hanya memaklumi Nuaiman, bahkan Rasulullah mengganti kerugian akibat kejailan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain kisah tersebut, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nuaiman. Meski demikian, Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nuaiman memang menggelitik. Suatu ketika para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih oleh Nuaiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih daripada cukup. Rasulullah sangat peduli kepada para sahabatnya termasuk kepada Nuaiman, ketika Nuaiman dikabarkan sakit mata, dan Rasulullah pun menjenguknya. Namun apa yang terjadi saat Rasulullah menjenguknya? Ternyata Nuaiman sedang asyik makan kurma. "Apa boleh makan kurma? Matamu kan sedang sakit," tanya Rasulullah. Dengan santai Nuaiman menjawab, "Saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit, ya Rasul." Konon, jawaban tersebut membuat Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Tak sampai di situ ketika Nuaiman bersama Abu Bakar pergi ke Basrah untuk berniaga, dan bersama mereka pula Suwaibit ikut, yang bertugas membawa perbekalan. Nuaiman meminta kepada Suwaibit agar diberi makanan, tapi ditolaknya karena ketua mereka sedang tidak di tempat. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," katanya. Nuaiman jengkel, lalu mengeluarkan ancaman, "Tunggu pembalasanku."
Nuaiman lantas menemui beberapa orang, menawarkan budaknya dengan harga sangat murah, sambil membocorkan kelemahannya, yaitu budaknya sering mengaku dirinya seorang merdeka. Yang ditawari setuju, lalu bersama Nuaiman mereka menuju ke tempat Suwaibit duduk. Nuaiman menunjuk kepadanya. Tentu saja Suwaibit berontak sambil mengatakan dirinya bukan budak. Tapi si pembeli berkeras mengikatnya dan berkata, "Kami sudah paham sifatmu." Untung Abu Bakar segera datang dan urusan jadi gamblang. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Rasulullah, beliau tertawa, bahkan sepanjang tahun setiap beliau ingat atau diingatkan. Nuaiman adalah pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu, Rasulullah pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa. Demikian kisah tentang Nuaiman bin Amr al-Ansari yang selalu bisa membuat Rasulullah tertawa karena tingkahnya. Di balik tingkah konyolnya, Nuaiman sangat mencintai Rasulullah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi kita untuk semakin mencintai Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.